Selamat pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Tak lupa-lupanya Bapak selalu mengingatkan bahwa saja eh, masa sekarang itu masa serba susah. Kenapa Bapak bilang masa serba susah? Susah keluar aja pun susah, makan pun susah, semua serba susah. Ya, perkara apa? Perkara inilah masih kasus terbaru yaitu COVID-19. Jadi angka-angka pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu cenderung meningkat, nak. Walaupun sudah ketemu vaksinnya, itu hanya untuk virus corona yang bertipe satu jenis. Belum tentu untuk yang banyak, yang lain-lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui itu corona itu banyak jenisnya, nak. Ya banyak sekali jenisnya. Namun sampai sekarang kesadaran mengenai itu masih masih sangat minim. Sedih Bapak, benar. Sangat-sangat disayangkan. Nah, Bapak berharap sekali jangan sampai siswa-siswa Bapak itu kena. Bapak berharap sekali jangan sampai anak-anak Bapak itu semuanya terkena COVID-19. Jangan. Jauh-jauh lah, amin. Ya, jangan sampai terkena COVID-19. Nah, oleh karena itu Bapak sarankan berkali-kali, ingat selalu pakai masker, ya. Ingat selalu, ya, kalaupun mau keluaran, ya, ingat selalu jaga jarak, nak. Ya, jaga jarak. Dan ingat, ya, selalu rajin-rajin cuci tangan. Rajin-rajin pakai hand sanitizer. Rajin-rajin kalau ada bilik disinfektannya, rajin-rajin masuk bilik disinfektan. Kenapa? Karena itulah langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Oke? Jadi Bapak berharap sekali anak-anak Bapak itu tidak terkena COVID-19 ya. Semua sehat terus ya, Nak ya. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan sering olahraga. Ya, sering olahraga. Oke, kalau misalnya nggak sempat olahraga bagaimana, Pak? Mudah kok. Ya, kalau rumahnya 2 tingkat, ya naik turun lah. Lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2 sampai 10 kali. Bapak yakin keluar kok keringatnya. Badan juga jadi sehat. 10 kali aja. Kalau udah terbiasa 10 kali, 50 kali. Kalau udah terbiasa 50 kali, 100 kali. Naik turun tangga aja, naik turun tangga terus. Ya. Atau bantu pekerjaan orang tua di rumah, ngepel, nyapu, ya. Ngepel nggak usah pakai sapu pel, pakai kain pel aja, ya. Pakai kain pel, dilap. Nah, itu juga salah satu olahraga menjaga imun tubuh. Jadi selain makan makanan yang bergizi, olahraga juga harus ya. Bapak juga sekarang olahraga di lantai 1, lantai 3, lantai 1, lantai 3, naik turun, naik turun. Lama-lama langsing Bapak. Oke? Nah, jadi intinya ada yang Bapak mau sampaikan adalah tetap jaga kesehatan ya, Nak ya, jangan sakit-sakitan ya. Nah, pembelajaran kita kali ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin kan kita membahas tentang skala dan model. Nah, kali ini kita membahas tentang kesebangunan. Ya. Nah, kesebangunan itu memiliki keterkaitan dengan model. Oke, mari kita bahas apa itu kesebangunan. Kesebangunan. Kesebangunan itu adalah dua buah bangun ya, yang dinyatakan sebangun jika memenuhi 3 syarat nih. Apa syaratnya? 1. Bentuk atau bangunnya itu sama. 2. Memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. 3. Memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita kupas satu persatu. Apa katanya memiliki bentuk atau bangun yang sama? Maksudnya adalah, jika bangun yang pertama itu atau bangun model itu adalah trapesium, maka bangun yang sebenarnya juga harus trapesium. Atau gambar pertama itu adalah segitiga sama sisi, gambar yang kedua juga harus segitiga sama sisi. Janganlah membandingkan segitiga sama sisi dengan segitiga siku-siku, itu pasti berbeda. Jangan pula membandingkan satu buah lingkaran dengan satu buah bola, itu juga pasti berbeda. Ya, itulah maksudnya. Memiliki bentuk atau bangun yang sama. Kemudian, memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah janganlah bandingkan sudut siku-siku dengan sudut lancip, udah pasti berbeda. Jangan bandingkan juga sudut tumpul dengan sudut lancip, itu juga udah pasti berbeda. Artinya, kalau sudut tumpul, ya sudut tumpul lah kamu bandingkan. Kalau sudut lancip, ya sudut lancip lah kamu bandingkan. Kalau sudut siku-siku, maka sudut siku-siku lah yang kamu bandingkan. Ya, itulah maksud poin kedua. Maksud poin ketiga bagaimana? Oh, itu maaf. Itulah maksud poin ketiga. Maksud poin kedua bagaimana?
Maksud poin kedua itu adalah jika sudutnya sudah sama, bangunnya sudah sama, baru kita bisa melakukan perbandingan sisinya. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat gambar berikut. Kesebangunan. Perhatikan, sudut A itu adalah titik. Di gambar sebelahnya itu adalah sudut P. Seperti itu. Artinya, si A dan si P itu sama sudutnya, sama-sama titik. Bagaimana dengan si B? Si B itu pasangannya dengan si Q. Coba lihat, sama-sama gambar bintang. Ya. Artinya, sudut B itu pasangannya dengan sudut Q. Begitu juga dengan si C, pasangannya dengan sudut R. Nah, itulah namanya kesebangunan. Kalau sudut-sudutnya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah, nah di sini dijelaskan. Perhatikan gambar berikut. Di sini jelas bahwa sudut A itu adalah sudut P, sudut B itu adalah sudut Q, dan sudut C itu adalah sudut R. Jika sudutnya sudah sama dan bangunnya juga sama, lihat bangunnya sama ya, sama-sama segitiga ya. Walaupun gambarnya agak sembarang segitiganya, tapi sama-sama segitiga sembarang. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah si AB, ya, si AB itu dijepit oleh sudut titik sama bintang. Jadi di gambar sebelahnya titik sama bintang itu si PQ. Jadi si AB dibandingkan dengan PQ. Begitu juga dengan si BC dibandingkan dengan QR. Begitu juga lah dengan si AC dibandingkan dengan PR. Kalau kamu merhatikan bentuk-bentuk seperti ini kan hampir mirip ya dengan rumus model. Gitu. Model itu ada model, ada yang sebenarnya, kan seperti itu. Nah, iya benar. Hampir-hampir mirip, nak. Ya, itulah kenapa pertama kali kita belajar mengenai skala dan model terlebih dahulu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soalnya adalah sebuah foto itu berukuran 3 kali 4 cm. Kemudian foto tersebut diperbesar 150%. Hitunglah ukuran foto yang terbaru dan perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar. Ini adalah salah satu contoh soal-soal untuk kesebangunan. Jadi cara ngerjakannya adalah Bapak gambarkan terlebih dahulu. Anggap saja inilah fotonya, seperti itu. Ini 100 cm, ya 100% ya. Pastinya ukuran awal foto tersebut kan 100%. Sebelum diperbesar menjadi 150%, kan seperti itu. Berarti awal itu 100%. Kemudian di sampingnya itu adalah ukuran yang sudah diperbesar 150%. Ya, sampai situ paham ya, nak ya? Oke, katanya ukuran fotonya itu kan 3 cm dan 4 cm. Bapak anggap saja 3 cm-nya di sini, 4 cm-nya di sini. Sedangkan setelah diperbesar, ukurannya kan pasti membesar. Nah, kita nggak tahu, makanya Bapak anggap di sini adalah X cm, yang di sini adalah Y cm. Oke, sampai situ paham, nak? Oke, jadi cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya gampang sekali. Bapak anggap saja ini adalah model. Bapak anggap ini adalah model ya. Model. Sedangkan yang di sini itu adalah gambar yang sebenarnya. Ini adalah yang sebenarnya. Jadi cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya kemarin masih ingat nggak? Kesebangunan itu berkaitan erat dengan rumus daripada model. Masih ingat kan? Rumus model itu kan panjang model per panjang sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya sama dengan tinggi model per tinggi sebenarnya. Itu sama. Nah, ini juga sama. Kesebangunan itu juga sama. Ya. Jadi kesebangunan itu nggak hanya melibatkan panjang, lebar, tinggi. Bisa saja yang lain. Sisi misalnya, keliling misalnya, luas misalnya. Ya, masih banyak yang lain. Jadi cara ngerjakannya gimana? Konsepnya sama. Jadi karena konsepnya sama, maka kita gunakan aja. Di sini kan perbandingannya adalah, di sini diberitahu 100%, di sini diberitahu 150%. Hanya ini yang kita tahu. Untuk gambar yang sebenarnya, gambar yang lain kita nggak tahu, kan gitu. Ini misalkan aja ya, misalkan Bapak anggap ini adalah si model, ini adalah sebenarnya. Bisa saja malah kebalikannya. Anak-anak mau buat di sini model, sini sebenarnya juga nggak masalah. Ya itu nggak ada kendala sama sekali. Jadi cara ngerjakannya adalah, kan ingat, yang terlebih dahulu yang dilakukan itu adalah modelnya dulu, baru sebenarnya. Mau si panjang kek, mau si lebar kek, mau si tinggi kek, mau skalanya kek. Yang penting model dulu, baru sebenarnya. Berarti di sini yang diketahui hanya ini 100 sama 150. Nah itu dulu kita gunakan. Berarti 100%. 100% per 150%. Oke, sama dengan apa? Nah, kalau kita sama dengannya adalah yang mau kita cari itu kan nilai X-nya ya. Yang mau kita cari itu nilai X-nya terlebih dahulu.
Nah, otomatis S itu kan berkaitan dengan angka 3. Karena model dulu baru sebenarnya, berarti kita tulis angka 3 dulu baru si X. Berarti sini jadi 3 per X. Langkah berikutnya adalah persennya kita coret saja. Kita sederhanakan saja persennya. Oke. Setelah kita coret persennya, kita sederhanakan 100 dengan 150 biar lebih gampang. Kita bagi dengan angka 10 aja dulu. Oke, 100 dibagi 10 pasti tinggal 10, 150 dibagi 10 pasti tinggal 15, kan gitu. Nah, berikutnya kita bagi dengan angka 5. Nah, setelah dibagi angka 5, di sini bersisa 2, pastinya di sini bersisa 3. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah setelah paling sederhana di sini, lakukan kali silang. Sesuai dengan konsep kita yang pertama kali, yaitu sama dengan di tengah-tengah, lakukan kali silang. Setelah Bapak lakukan kali silang, maka si 2 akan ketemu dengan X. Hasilnya menjadi 2X. Berikutnya, si 3 ketemu dengan 3, hasilnya adalah 9. Kalau begitu, bagaimana mencari nilai X? Tinggal dibagi saja. Ingat perkalian, kalau dipindahkan, melewati sama dengan, itu nggak berubah menjadi bagi. Jadi 9 bagi 2. Berapa 9 bagi 2? 4,5. Nah, artinya setelah diperbesar, yang awalnya 3 cm, sekarang berubah menjadi 4,5 cm. 4,5 cm. Nah, itulah cara mencari X. Dengan konsep yang sama, kita akan mencari nilai Y. Dengan konsep yang sama, kita akan cari nilai Y. Pisahkan terlebih dahulu, ya. Kita akan cari nilai Y. Gimana cara mencari nilai Y? Sama, karena yang diketahui di model dan sebenarnya hanya persentasenya 100% dan 150%, maka itulah yang kita gunakan terlebih dahulu. Ya, sama dengan mencari si 3 cm menjadi 4,5 cm tadi. Itu yang kita gunakan terlebih dahulu. Berarti di sini 100% kita bandingkan dengan 150% terlebih dahulu. 150%. Nah, karena yang mau kita cari adalah nilai si Y itu berhubungan dengan angka 4. Nah, ingat, kita gunakan model dulu baru sebenarnya ya, nak ya. Berarti 4 dulu yang kita tulis baru si Y. 4 per Y. 4 per Y. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Tinggal kita sederhanakan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menyederhanakan 100% dengan 150%. Bentuk yang paling sederhana 100% dengan 150% itu adalah 2:3. Nah, 2:3 itulah yang kita gunakan lagi. Berarti 2/3 sama dengan 4 per Y. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Kali silang. Si 2 akan dikalikan dengan Y, hasilnya adalah 2Y. Berikutnya, si 3 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 12. Udah otomatis nilai Y-nya itu adalah 6. Ya, 6 itu didapat dari 12 dibagi 2. Nah, artinya si Y ini udah berubah nih menjadi 6 cm. Sudah ketemu. Ternyata yang awalnya foto tersebut ukurannya adalah 3 kali 4, setelah diperbesar 150% berubah menjadi 4,5/6. Seperti itu. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menghitung perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar? Oke, ini Bapak pisahkan lagi. Untuk mencari luas foto itu sangatlah gampang. Ya. Cari perbandingan luas foto dengan luas sebelum ya. Luas sesudah diperbesar. Yang di atas itu adalah luas sebelum diperbesar. Kita panjangin dikit. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Gampang sekali, nak. Ya, gampang sekali. Nah, luas foto itu berukuran apa coba? Berukuran panjang kali lebar. Bangun yang memiliki panjang dan lebar itu adalah persegi panjang. Jadi artinya adalah mencari luas persegi panjang sebelum dengan luas persegi panjang sesudah diperbesar. Apa rumus luas persegi panjang? Otomatis adalah panjang kali lebar, kan seperti itu. Untuk yang sebelum diperbesar, panjangnya 3 cm, lebarnya 4 cm. Dan ini 2 kita kali. Berarti 3 kali 4. Dibanding dengan luas sesudah diperbesar. Sesudah diperbesar menjadi 4,5 dan 6. 4,5 dan angka 6.
Jadi kita kalikan. Setelah itu bagaimana, Pak? Tinggal kita kalikan aja dulu. Pembilang dan penyebutnya. Nah, kali ini Bapak kalikan ya. 3 kali 4 itu 12. Ya. Kemudian 4,5 kali 6 ya, itu adalah 27. Oke, 27. Setelah itu bagaimana, Pak? Ini bisa disederhanakan, Nak. Sama-sama kita bisa bagi dengan angka 3. Setelah Bapak bagi dengan angka 3, apa hasilnya? Hasilnya adalah 12 dibagi 3 jadi 4, 27 dibagi 3 jadi 9. Dan ini angka yang paling sederhana. Tidak ada angka yang paling sederhana selain ini. Ya. Jadi artinya adalah luas sebelum diperbesar dengan luas sudah diperbesar itu perbandingannya adalah 4:9. Seperti itu. Itulah cara mengerjakan soal nomor 1 yang berkaitan dengan kesebangunan. Kita akan lanjut ke pembahasan soal yang mengenai kesebangunan yang lainnya. Oke, simak soal berikutnya. Soalnya adalah dari gambar berikut adalah sebuah foto yang berukuran 12 kali 15 cm. Foto tersebut dibingkai dengan karton yang pada bagian kiri, kanan, ataupun atas foto itu bersisa X cm. Di bagian bawah foto itu bersisa 3 cm. Berapa sih besar nilai X? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, itu gampang. Sangat gampang sekali. Nah, ini Bapak sengaja gambarkan di sini. Anggap saja ini adalah fotonya. Ukurannya adalah 12 kali 15. Kemudian ini adalah bingkainya. Nah, seperti itu. Nah, foto dan bingkai itu digabung. Nggak mungkin, logikanya nggak mungkin fotonya itu lebih besar daripada bingkainya. Pasti bingkai lebih besar daripada fotonya. Dan nggak mungkin juga, ya, fotonya itu letaknya di belakang bingkai. Nggak mungkin. Pasti foto letaknya di depan bingkai. Kan seperti itu. Inilah gambarnya. Ini fotonya. Kemudian di sebelah kiri foto itu bersisa X cm. Di bagian atas X cm. Di bagian sebelah kanannya juga X cm. Di bawah foto itu bersisa 3 cm. Seperti itu. Masih ingat ukuran foto ya? Ukuran foto tadi di sini adalah 12 cm. Dan di sini adalah 15 cm. Oke. Berikutnya bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah tentukan dulu berapa sih nilai-nilai atau ukuran daripada si bingkai. Kenapa? Karena kan bingkai dan foto itu dianggap sebangun. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ukurannya adalah X. Berarti dari sini sampai sini itu ukurannya X. Setelah itu, dari sini sampai kemari itu ukurannya 12. Ya, sesuai dengan gambar ini. Ini ukurannya 12 kan? Kemudian dari sini sampai kemari, lagi-lagi nilainya adalah X. Jadi kalau yang di sini sampai kemari kita satukan nih, ya artinya X ditambah 12 ditambah X. Ingat, angka nggak bisa dijumlahkan dengan variabel atau dengan huruf. Otomatis X hanya bisa dijumlahkan dengan X. X tambah X hasilnya udah pasti 2X. Karena ditambah dengan 12, maka ini adalah 12 tambah X. Nah, Bapak udah tahu nih ukuran di bagian panjang bingkai. Jadi ini Bapak pindahkan kemari. Ini 12 tambah X. Ya, yang ini Bapak pindahkan kemari. Angka berikutnya bagaimana? Nah, lakukan cara yang serupa untuk mencari lebarnya. Di sini jelas-jelas ukurannya adalah X. Berarti dari sini sampai kemari, itu ukurannya adalah X. Berikutnya, dari sini sampai kemari, itu ukurannya adalah 15. Ya, sesuai dengan yang di sini nih. Ini 15 nih. Nah, ini kita pindahkan kemari. Oke, berarti dari sini sampai kemari, itu ukurannya adalah 3. Artinya apa? Dari atas sampai ke bawah, ya kalau kita jumlahkan, itulah nilainya. Berapa sih ukurannya? Ukurannya adalah X tambah 15 tambah 3. Nah, 15 ditambah 3 itu 18. 18 tambah X. Itulah ukuran lebarnya. Nah, inilah yang kita masuk kemarin nih. 18 tambah X. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Gampang, nah. Gampang sekali. Bapak anggap ini adalah model. Dan Bapak anggap yang di sini itu adalah yang sebenarnya. Ini bebas ya nak ya. Kamu mau mana modelnya, yang mana sebenarnya itu nggak masalah. Oke, yang penting adalah penggunaan rumusnya. Setelah kita tahu ternyata di sini itu adalah model dan di sini itu adalah yang sebenarnya, maka langkah berikutnya adalah
Ya, kita pakai rumus daripada model itu sendiri. Nah, karena yang mau dicari adalah nilai X-nya, berarti Bapak gunakan dulu perbandingan panjangnya ya. Berarti di sini panjang model itu 12, panjang sebenarnya itu 12 tambah X. Jadi kita gabungkan. Jadi 12 per 12 tambah X. Sama dengan, ya, perbandingan lebarnya. Di sini 15, sini 18 tambah X. Ini 15 per 18 tambah X. Nah, ingat, ya perlu diingat bahwa saja, ini nggak bisa disederhanakan, nak. 12 dengan 12 tambah X nggak bisa disederhanakan. 15 dengan 18 tambah X juga nggak bisa disederhanakan. Itu nggak bisa. Ya, jadi kenapa nggak bisa disederhanakan? Karena di bagian penyebutnya ini masih berupa penjumlahan. Begitu juga dengan bagian penyebut yang sebelah kanan, itu masih berupa penjumlahan. Nah, secara penyederhanaan itu adalah tidak boleh lagi ada penjumlahan ataupun pengurangan. Yang diperbolehkan adalah perkalian atau pembagian. Ya, itulah kenapa ini nggak bisa disederhanakan. Jadi kalau nggak bisa disederhanakan, kita kembali lagi ke konsep awal, yaitu dikali silang. Nah, setelah kita kali silang, artinya si 12 nanti akan ketemu dengan si angka 18 ditambah X. Oke, kemudian si 15 akan ketemu dengan angka 12 tambah X. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah tinggal dikali masukkan saja 12 dengan 18. Ya, 12 dikali dengan 18, kemudian 12 dikali dengan X. Nah, 12 dikali dengan 18 itu adalah 2, 1, 6. Oke, 2, 1, 6. Kemudian 12 dikali dengan X, hasilnya adalah 12X. Ingat tulis positif 12X. Sama dengan si 15-nya kita akan kalikan dengan si 12. Nah, 15 dikali 12 itu adalah 180. Ya, 15 kali 12 itu adalah 180. Kemudian 15 dikali dengan X itu adalah 15X. Jangan lupa positifnya. 15 dikali X. Langkah berikutnya adalah kita kumpulkan yang sejenis. Siapa yang sejenis? 180 dengan 216 itu sejenis. Ya, sama-sama tidak memiliki variabel. Jadi 180 kita pindahkan nih. Yang 12X dengan 15X itu sejenis. Ya, kita pindahkan 12X. Artinya apa? Kita kumpulkan yang tidak memiliki variabel di sebelah kiri, yang memiliki variabel itu letaknya di sebelah kanan. Kita kumpulkan mereka. Ingat, angka yang dipindahkan itu letaknya di belakang. Kemudian tandanya berubah. Ya, jadi karena 180 itu yang mau kita pindahkan dan tandanya positif, maka berubah jadi negatif. Hasilnya berubah menjadi 216 dikurangi dengan 180 sama dengan, nah, 15X-nya tetap, yang dipindahkan itu adalah besaran 15-nya. 15X-nya tetap, yang dipindahkan itu adalah si 12, jadi kurangi dengan 12X. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Tinggal penyederhanaan saja. Nih Bapak batasi dulu, tinggal penyederhanaan saja. 216 dikurangi 180 itu adalah 36. Sedangkan 15X dikurangi dengan 12X hasilnya adalah 3X. Jadi dengan begini kita tahu berapa nilai X-nya. Ya, nilai X-nya adalah 12. 12 diperoleh dari 36 dibagi dengan 3. 12 cm. Jadi terjawab sudah, X-nya di sini nilainya 12, ini nilainya 12, ini nilainya 12. Nah, kalau nilai X-nya itu 12, bisa dong kita cari berapa sih panjang bingkai, berapa sih lebar bingkai? Ya bisa lah. Karena tinggal kita ganti aja nilai X-nya jadi 12. Kalau kita ganti ini jadi 12 kan 12 tambah 12, 24. Nah, lebarnya tinggal kita ganti jadi 12, 18 tambah 12 itu 30. Udah selesai. Inilah cara pengerjaan soal berikutnya. Kita disajikan soal seperti ini. Perhatikan trapesium tersebut.
Ini yang kita perhatikan ya, Nak ya, yang Bapak lingkari dengan warna merah. Ini kita perhatikan. Kita perhatikan trapesium berikut ini. Setelah kita perhatikan trapesium ABCD, ya trapesium yang besar ini ya, trapesium ABCD ini, oke, itu sebangun dengan trapesium CDF. CDF yang mana ya? Oh ini dia, CDF. Oke, sebangun. Nah, berapakah panjang EF? Ditanya panjang EF ini, ditanya. Berapakah panjang EF dan berapakah tinggi trapesium ABCD? ABCD, oh tinggi. Berarti tanya ini dia. Tinggi itu adalah garis yang ditarik dan membentuk 90 derajat. Itu namanya tinggi ya, Nak ya. Oke, kita anggap ya sini O. Ini juga ditanya. Pak anggap lagi si X. Jika luas trapesium FCD-nya itu 52 cm kuadrat. Mana FCD? Oh ini dia. Luas trapesium itu adalah 52 cm kuadrat. Oke. Jadi cara ngerjakannya itu sebenarnya cukup gampang. Yang pertama adalah kita ubah dulu gambar yang disatukan ini. Ini kan Bapak lihat, ini kan dua trapesium yang disatukan. Kita ubah dulu, kita pisahkan dulu menjadi dua trapesium yang gambarnya sama. Nah, ini udah Bapak pisahkan di sebelah nih. Ini trapesium yang kecil, ini trapesium yang besar. Nah, trapesium yang kecil namanya adalah CDEF. Trapesium yang besar namanya ABCD. Ya, ABCD, ini CDEF. Jadi kalau Bapak putar, ya, Bapak putar, yang kecil ini Bapak putar, maka jadilah ini dia. Inilah dia. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kasih nama. Ya, setelah kita kasih nama, sekarang kita perhatikan apakah bangunnya sudah sama. Sudah sama ya. Pasti sudut-sudutnya juga pasti sama. Karena kan bangunnya sama, sudut-sudutnya juga sudah sama, maka langkah berikutnya tinggal kita bandingkan saja. Kan itu adalah syaratnya kan gitu ya. Oke. Kita bandingkan saja. Sebelum kita bandingkan, kita tulis dulu ukuran-ukurannya. Di segitiga yang kecil ini, yang memiliki ukuran adalah DC. Sesuai dengan gambar di sebelah, panjang DC-nya 12. Ini dia 12. Berarti sudah sesuai. Kemudian untuk trapesium yang besar, itu ada ukuran 18 dan 12. Dari mana 18-nya? Dari panjang AB. Dari mana 12-nya? Dari panjang CD. Ini dia. Sudah sesuai. Ada lagi yang ketinggalan, karena kita nggak akan bisa ngerjakan jika ada yang ketinggalan kan gitu. Ada lagi yang belum kita tulis. Tidak ada ya. Oke, langkah berikutnya adalah, nih Bapak buat garis pemisah dulu. Ya, kita akan jawab. Sebenarnya jawaban ini nggak susah sih, gampang. Ya, jadi cara menjawabnya bagaimana Pak? Gampang sekali. Yang pertama adalah Bapak anggap lagi-lagi ini adalah model. Dan Bapak anggap lagi ini adalah yang sebenarnya. Ini boleh terpisah, boleh dibalik ya. Mau yang sebenarnya yang di atas juga boleh. Mau model yang di bawah juga boleh, nggak masalah. Ya, itu nggak ada kendala. Mau yang mana pun nggak ada kendala. Oke, langkah berikutnya adalah yang ditanya adalah panjang EF. Jadi Bapak tandai dulu nih. Panjang EF ini. Ini Bapak tandai dengan si X. Oke. Nah, karena ini yang ditanya, ya ini yang ditanya, jadi kita gunakan perbandingan. Yang sama-sama memiliki nilai adalah sisi alasnya nih, 12 cm, di sini juga 18 cm. Itulah acuan kita untuk mencari nilai X. Nah, karena model dulu baru sebenarnya, berarti 12 dulu Bapak tulis, baru 18. Dilanjutkan sama dengan, nah, si X dulu yang Bapak tulis baru 12 kembali. X per 12. Langkah berikutnya bagaimana? Apakah boleh disederhanakan, Pak? Boleh sekali. Karena ini tidak ada penjumlahan di sini. Jadi sama-sama kita bagi dengan angka 6. Angka 6, 12 dibagi 6, itu sisanya 2. 18 dibagi 6 itu sisanya 3. Langkah berikutnya adalah dikali silang. Sudah tahu lah ya, dikali silang. Si 3 dulu kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah 3X. Kemudian si 2 dikalikan dengan 12, hasilnya adalah 24. Oke, kita tulis 24. Maka untuk mencari nilai X ya sangat gampang ya, Nak. Tinggal kita bagikan aja dengan angka 3. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8 cm. Oh ternyata. Nilai X-nya itu 8 cm. Artinya panjang EF itu adalah 8 cm. Sudah terjawab untuk pertanyaan pertama. Bagaimana dengan berapakah tinggi ABCD? Nah, kita gambarkan lagi. Tinggi. Berarti dari sini sampai kemari. Itu namanya tinggi kan gitu. ABCD. Karena trapesium ABCD ini minta. Coba ukurannya agak kecil.
Oke, kemudian ditanya yang ini, terus bagaimana? Artinya Bapak harus tahu berapa sih panjang tinggi ini. Tinggi trapesium daripada si kecil, CDF. Nah, bagaimana Bapak mau cari tingginya dulu? Kan seperti itu. Nah, untuk mencari tingginya itu gampang. Kenapa? Kan sudah diberitahu luas. Luas daripada EFCD. Nah, luas itu rumusnya adalah, kok jadi bintang kecil ya? Nah, luas itu rumusnya adalah jumlah sisi-sisi sejajar, jumlahkan sisi-sisi sejajar dibagi 2, kemudian dikali tinggi. Itu kan luas trapesium. Nah, yang mana sisi-sisi sejajar? Si X dan 12 inilah sisi-sisi sejajar. Jadi kalau kita jumlahkan, X tambah 12, X-nya kita ganti dulu jadi angka 8 ya. Jadi kalau 8, ya, ditambah dengan 12 kan nilainya 20. Jadi 20 dibagi 2. Kan jumlah sisi sejajar dibagi 2. Kemudian dikali tingginya. Tingginya Bapak anggap T. Langkah berikutnya adalah masukkan nilai luas. Luas EFCD adalah 52 sesuai dengan di soal. Ini dia. Jadi kita masukkan nilai luas, berarti kita masukkan nilai 52. Setelah kita masukkan nilai 52, nah langkah berikutnya adalah tinggal kita sederhanakan nih. Ini kan bisa 20 dibagi 2 ya. Sisanya 10 kan? 10 dikali tingginya. Nah, langkah berikutnya ya tinggal dibagikan aja. 52 dibagi 10, hasilnya adalah 5,2. Artinya tingginya itu adalah 5,2 cm. Nah, setelah kita tahu nilai di sini adalah 5,2, bisa nggak kita cari tinggi daripada trapesium ABCD? Nah, yang kali ini inilah Bapak simbolkan dengan huruf A. Kalau Bapak simbol X lagi nanti sama. Bisa Bapak cari? Bisa. Bapak lanjutkan di sebelah sini ya, nak ya. Cara mencarinya itu sama dengan yang tadi. Nah, perhatikan di gambar trapesium yang kecil ini, Bapak hanya punya nilai 12. Di trapesium yang besar ini, di sisi alasnya itu adalah 18. Karena sisi alas yang trapesium kecil bersesuaian dengan sisi alas di trapesium yang besar, inilah kita gunakan untuk perbandingan dulu. Berarti 12 per 18 sama dengan yang ditanya itu tinggi. Ingat ya, kita mulai dari model baru sebenarnya. Artinya 5,2 dulu yang Bapak tulis, baru si A. 5,2 per A. Langkah berikutnya bagaimana? Tinggal dikali silang. Nah, sebelum dikali silang, disederhanakan terlebih dahulu. Ini sudah pernah kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6. Sisanya adalah 2 untuk angka 12 dan 3 untuk angka 18. Jadi, hasilnya adalah 2 per 3 sama dengan 5,2 per D. Nah, ingat sama dengan di tengah-tengah berikutnya adalah kali silang kan gitu ya. Jadi 2 dikali dengan D hasilnya adalah 2D. Kemudian 3 dikali dengan 5,2 itu adalah 15,6. Nah, langkah berikutnya tinggal dibagikan saja. 15,6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 7,8. Nah, inilah jawabannya. Soal berikutnya kita disajikan soal seperti ini. Ini soal yang keluar, yang mirip seperti soal ujian sekolah tahun lalu yang diberikan sekolah ke siswa. Nah, soal-soal inilah yang keluar. Jadi Bapak berikan ke anak-anak Bapak, tentu saja dipelajarilah soal-soal seperti ini. Karena banyak keluar soal seperti ini. Oke? Nah, soalnya adalah P dan Q adalah titik tengah diagonal trapesium ABCD. Ini trapesium ABCD, ya. Ini ABCD, oke. Diagonal berarti Bapak tarik garis di tengah-tengahnya. Itu adalah si Q. Artinya jika panjang BD-nya ini adalah A, panjang dari sini sampai kemari, Bapak anggap adalah A, maka dari sini sampai kemari aja, itu sudah setengah A. Setengah A. Atau dari sini sampai kemari, itu udah setengah A. Kenapa setengahnya? Kan tadi diberitahu letaknya di tengah-tengah.
Tengah-tengah itu berarti setengahnya. Jadi kalau panjang ini 10, berarti dari B ke Q itu 5, Q ke D itu 5. Kalau panjang BD-nya 50, berarti B ke Q-nya itu 25, Q ke D-nya juga 25. Di tengah-tengah. Artinya setengah dari nilai A. Jika panjang BD adalah A. Nah, berikutnya, jika panjang CD 12, nah ini udah ada nilainya 12 ya. Yang nggak ada nilainya langsung ditulis nanti ya. Karena belum tentu ada gambar yang bernilai. Ya, langsung tulis. PQ-nya itu 6. Nah, ini dia. Untung udah ada angkanya. PQ-nya itu 6. Oke. Maka, berapakah panjang AB? Nah, panjang AB ini yang ditanya. Bapak anggap adalah X. Cara ngerjakannya ini adalah, nah, ini adalah trapesium yang menjebak. Jadi, cara ngerjakannya ini adalah, pola pikiran kita itu adalah membentuk sebuah segitiga. Ya, membentuk sebuah segitiga. Kenapa Bapak bilang trapesium ini menjebak? Kan nggak diberitahu trapesiumnya itu adalah sebangun. Kan nggak diberitahu PQ sama segitiga, kita anggap sini adalah O ya. Kan nggak diberitahu segitiga OPQ dan segitiga OCD itu sebangun. Kan nggak diberitahu. Kan gitu. Tapi yang udah pasti sebangun, udah pasti mirip, itu adalah ini. ACD dan BCD itu udah pasti mirip segitiganya. Pasti. Ya, pasti mirip segitiganya. Bayangkan segitiga ACD yang bentuknya seperti ini. Ya, dengan BCD yang bentuknya seperti ini. Walaupun gambar Bapak agak jelek, nggak apa-apa lah ya. Ini. Ya di gambar ini nih. Nih, BCD dengan ACD itu udah pasti adalah sebangun. Ukurannya udah pasti sama, sebangun dan kongruen. D, C, B. Nanti kita akan pelajari apa itu, bagaimana cara menghitung sebangun pada bangun segitiga. Kenapa bisa dipastikan itu bangun, sebangun, dan kongruen? Pada sebuah segitiga itu ada beberapa syarat yang harus dipengaruhi, harus dipenuhi. Ada beberapa syarat yang minimal satu harus dipenuhi untuk memenuhi syarat segitiga tersebut adalah kongruen. Apakah ditinjau dari sisinya? Apakah ditinjau dari sudutnya? Kita lihat bukan di pelajaran ini, mungkin di pelajaran berikutnya. Nah, berikutnya Bapak gunakan salah satu dari kedua segitiga ini. Tujuannya adalah Bapak ingin mencari, ya, Bapak ingin mencari berapa nilai X yang di sini. Ini Bapak anggap adalah si Y. Nah, ukuran Y di sini dan ukuran Y di sini itu sama saja ya, Nak. Nah, Pak, selain kedua segitiga tersebut, ada lagi nggak segitiga yang udah dipastikan adalah sebangun? Ada dipastikan adalah sebangun. Gambar apakah itu? Gambar segitiga DAB. Perhatikan segitiga yang DAB ini. Di tengah-tengahnya ada garis kan? Benar nggak? Di tengah-tengahnya ada garis kan? Nah, gambarkan ya. Gambar segitiga ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Di garis ini ada di tengah. Nah, inilah si D. Ini ada si A. Ini ada si B. Dan tengah-tengah ini ada si Q. Dan kita anggap saja si R. Coba kamu perhatikan QR-nya. QR-nya itu melewati angka 6 dan melewati si Y, benar ya? Artinya, si QR, ini Bapak anggap si R ya. QR itu nilainya adalah 6 tambah Y. 6 tambah Y. Nah, bagaimana dengan si AB? AB kan tadi yang ditanya. AB itu adalah X. Oke, sampai situ paham ya? Nah, artinya, Bapak harus tahu dulu berapa nilai Y-nya ini agar Bapak bisa mencari nilai X. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari nilai Y. Perhatikan lagi di gambar yang Bapak sebut tadi, ACD. ACD jelas nilai CD-nya 12 kan gitu. Tapi di sini ada satu buah garis. Ini adalah si Y. Nah, dari sinilah kita mencari berapa si panjang Y. Ini Bapak kasih nama sesuai di sini adalah si PR ya. Nah, ini gak kita pakai lagi. Ini kita hapus saja lah. Ini kita hapus saja. Ini gak kita pakai lagi. Bapak hanya mau menunjukkan bahwa saja inilah segitiga-segitiga yang sudah dipastikan adalah sebangun. Karena bentuknya udah pasti sama, hanya gambarnya dibalik-balik ya. Jadi kelihatan agak pusing berbeda, sebenarnya sama saja. Nah, ini Bapak ubah nih.
Nah, menjadi dua gambar yang sama persis. Gambarnya sama persis seperti ini. Untuk yang besar dan untuk yang kecil. Nah, coba perhatikan yang besar. Yang besar itu kan namanya ACD. Ini A-nya, ini C-nya, ini D-nya. Sedangkan untuk yang kecil namanya APR. Ini A-nya, ini P-nya, ini R-nya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa saja si titik P ini dan titik Q ini letaknya di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya jika panjang AC-nya Bapak anggap adalah A, maka panjang AP-nya itu adalah setengah dari nilai A. Kan tadi sudah ketentuan dari soal. Di tengah-tengah itu artinya panjangnya setengah. Nah, kemudian di sini yang diketahui lagi, yang segitiga besar ini diketahui adalah panjang CD 12. Sedangkan yang di sini adalah panjang RP-nya adalah CY. Nah, bisa nggak Bapak menghitungnya? Bisa. Ini Bapak anggap saja ini adalah model. Ya. Ini Bapak anggap ini adalah yang sebenarnya. Kalau kamu sudah mahir ya nggak perlu lagi tulis model, tulis sebenarnya nggak usah lagi. Ini hanya permulaan karena kita baru belajar. Oke, jadi apa yang Bapak lakukan? Nah, Bapak cari dulu apa yang Bapak ketahui. Yang jelas 12 itu pasti pasangannya dengan si Y. A itu pasangannya dengan setengah A. Jadi itulah dulu yang kita kerjakan. 12 pasangannya dengan si Y. Si A pasangannya dengan setengah A. Dengan setengah A. Langkah berikutnya bagaimana? Ya, karena ini nggak bisa disederhanakan, ya lakukan kali silang. Kali silang. Oke, kali silang. Jadi, 12 dikali dengan setengah A. Oh, ini bisa ya disederhanakan. Coret aja dulu A-nya. Nah, kan A-nya udah sama. 12 dikali dengan setengah. 12 kali setengah, 6 ya? 6. Sama dengan Y. Nah, setelah ketemu nilai Y-nya 6, bisa nggak kita kembali ke soal ini? Untuk mencari panjang AB-nya? Bisa. Langkah berikutnya bagaimana? Perhatikan gambar ini, kita akan pisahkan menjadi dua gambar yang serupa. Dua gambar yang serupa. Yang serupa adalah segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Kecil kali segitiganya ya, tapi udahlah. Oke, ini lagi kita dihadapkan pada nilai DB. Di sini sudah jelas ya. Nilai DB itu kalau kita anggap adalah A, berarti nilai DQ-nya itu adalah setengah A. Oke, jadi Bapak beri nama dulu. Ini si D, ini si Q, ini si R. Oke, ini si D, ya segitiga yang besar di samping ini, itu si D, ini si A, ini si B. Kemudian kita kasih nilai dulu. Nilai AB-nya tadi adalah X. Kan nilai DB-nya sesuai gambar di sini itu adalah A. Kasihkan A. Kemudian nilai RQ-nya itu adalah 6 tambah Y. Ini Bapak lingkari ya. Nilai RQ-nya itu 6 tambah Y. Y-nya sendiri kan sudah ada nilainya nih. Y-nya adalah 6. Jadi kalau gitu 6 tambah 6, 12 dong. Nah, sedangkan nilai DQ-nya tadi adalah setengah A. Kita tulis setengah A. Setengah A. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Kita anggap saja, Bapak anggap nih. Ini adalah si modelnya. Oke, Bapak anggap ini adalah yang sebenarnya. Oke, Bapak pindahkan dulu. Nah, ini kan nampak sebenarnya. Oke. Maka cara lakukan adalah kan kita mau bandingkan nih si model dengan si sebenarnya. Berarti si 12 ini secara tidak langsung kan sisi alas pada model. Ini X pada model adalah sebagai sisi alasnya. Ini kita bandingkan dulu lah 12 dengan X. Berarti 12 per X sama dengan, sedangkan model yang di sisi sebelah kanan itu adalah setengah A. Sisi sebelah kanan daripada model sebenarnya itu adalah A. Itu dulu kita bandingkan. Berarti setengah A kita bandingkan dengan si A. Nah, langkah berikutnya bagaimana, Pak? Langkah berikutnya kita sederhanakan dulu. Si A-nya kita coret dulu. Ini pasti sisanya tinggal 1. Nah, kita kali silang nih.
1 dikali 12 hasilnya adalah 12. Sedangkan X dikali setengah hasilnya adalah setengah X. Setengah kali X. Nah, langkah berikutnya kan tinggal mencari nilai X-nya. Karena ini perkalian, Bapak pindahkan, melewati sama dengan, kan jadi pembagian. Artinya 12 dibagi setengah. Supaya baginya berubah menjadi kali, pembilang dan penyebutnya itu dibalik. Kan gitu ya. Berarti yang harusnya setengah itu berubah menjadi 2/1. Maka nilai X-nya itu adalah 12 dikali 2/1. Nih 12 dikali 2 dibagi 1, itu nilainya adalah 24. Artinya adalah ternyata panjang si AB adalah 24 cm. Seperti itu. Susana, ya ini adalah nilai soal-soal yang keluar pada ujian sekolah. Jadi sering-sering berlatih soal seperti ini ya nak ya. Nah, soal berikutnya masih berkaitan dengan trapesium dan juga ada kemungkinan keluar di ujian sekolah. Soal berikutnya berkaitan dengan trapesium. Perhatikan soal berikutnya. Oke, jadi kita dihadapkan pada soal seperti ini. Soalnya pendek sekali. Berapakah panjang AB? AB yang mana ya? Oh, ini AB. Nah, lagi-lagi trapesium. Nah, trapesium ini berbeda dengan trapesium-trapesium sebelumnya. Di soal-soal sebelumnya itu berbeda. Kenapa? Karena di trapesium ini kita diketahui adalah sisi sebelah kirinya. Perhatikan nih, ada angka 8 di sisi sebelah kiri. Dan ada angka 6 di sisi sebelah kiri. Nah, dan kalau menurut Bapak, trapesium ini menjebak. Kenapa menjebak? Kita berasumsi bahwa saja trapesium ini pasti sebangun. ABFE itu sebangun dengan EFCD. Atau ABCD, trapesium ABCD itu sebangun dengan EFCD. Padahal nggak diberitahu di soal. Kita seolah-olah berpikiran seperti itu. Itulah kenapa Bapak bilang trapesium ini menjebak. Nah, karena di soal nggak diberitahu seperti itu, jangan sekali-sekali kita beranggapan seperti itu. Jangan. Jadi solusinya bagaimana Pak? Solusinya adalah bentuk dia menjadi sebuah segitiga. Nah, kali ini Bapak akan membentuk si trapesium yang ini akan menjadi sebuah segitiga. Syaratnya bagaimana? Bapak belah trapesiumnya. Bapak belah seperti ini. Jelek kali garis Bapak ya. Bapak pakai garis ini aja lah. Nah, Bapak belah nih. Seperti ini. Setelah Bapak belah seperti ini, yang awalnya di sini 15 cm, ya, ukuran panjang DC, ini Bapak kasih nama lagi, DC, OF, OP, PB, ya, misalkan seperti ini ya. Nah, panjang DC, panjang OF, dan panjang PB itu sama ukurannya, sama-sama 9 cm. Ini Bapak tulis, ini 9, ini juga 9. Nah, kalau begitu, panjang EO-nya, ya, awalnya kan panjang EF itu kan 15 ya. Sedangkan panjang OF itu 9. Berarti kan sisanya adalah panjang si EO. Agar panjang EO ditambah dengan panjang OF, hasilnya nanti 15. Nah, 15 dikurangi 9, itu nilainya 6. Artinya 6 ditambah 9, hasilnya tetap 15. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang ditanya tadi kan panjang AB nih. Kan gitu ya. Kita anggap aja di sini A. Panjang si AP itu adalah A. Nah, sekarang perhatikan. Dapatkan segitiganya. Untuk segitiga DEO dan segitiga DAP itu udah pasti sebangun. Untuk segitiga ya. Ingat, berlaku di segitiga, bukan trapesium. Jadi kita gambarkan. Segitiga. Segitiga. Sengaja Bapak besarin. Di sini adalah si DEO dan DAP. Nah, ingat syarat sebangun memiliki bentuk yang sama. Jangan satu segitiga, satu trapesium. Itu berbeda. Sudut-sudut yang bersesuaian juga pasti beda. Ya, jadi kita nggak bisa bandingkan sisinya. Kalau gambarnya nggak sama. Jadi kalau segitiga, maka di bawah juga harus segitiga. Tapi perhatikan juga, jangan segitiga siku-siku dibandingkan dengan segitiga sama sisi. Itu berbeda. Ya, harus sama bentuknya. Oke? Bapak kembali lagi ke soal. DE nilainya 8. EO nilainya 6. Sedangkan DA nilainya 14. AP tadi nilainya adalah A. Nah, kalau misalkan Bapak anggap ini adalah si model. Bapak anggap ini adalah yang sebenarnya. Cara ngerjakannya gimana coba?
Cara ngerjakannya kita bandingkan. Perhatikan nih, yang Bapak ketahui itu adalah sisi sebelah kirinya, si angka 8 dan si angka 14. Itu yang kita pakai ya nak ya. Ingat model dulu baru sebenarnya. 8 per 14 sama dengan 6 per A. 6 per A. Nah kita sederhanakan nih, ini kan bisa disederhanakan. Bisa dibagi 2 ya. Ini sisanya tinggal 4, ini sisanya tinggal 7. Langkah berikutnya kali silang. Oke, jadi 4 dikali A hasilnya adalah 4A. Dan 7 kali 6 hasilnya adalah 42. Oke, untuk mencari nilai A-nya gimana? Gampang sekali ya. Tinggal 42-nya dibagi dengan 4. Oke, 42 dibagi 4 itu adalah 10,5. Nah, ketemu nih nilai A-nya. Nilai A-nya tadi adalah 10,5. Kita coret dia ya. Coret saja, ini kita ganti sekarang menjadi 10,5. Kalau begitu, berapakah panjang si AB? Kan AB yang ditanya. Nah, panjang AB itu adalah 10,5 ditambah 9. 19,5. Jadi ini mana? Ini dia panjang AB 10,5 ditambah 9. Jadi totalnya adalah 19,5. Inilah jawaban untuk soal ini. Soal yang super singkat. Diberi gambar. Tapi jawabannya juga nggak panjang-panjang amat. Ya. Nah, itu untuk menjawab soal seperti ini. Soal berikutnya itu adalah soal mengenai persegi panjang. Soal mengenai persegi panjang. Perhatikan soal mengenai persegi panjang berikut ini. Ini soal pembahasan Bapak yang terakhir. Seperti biasa, nanti ada satu soal yang wajib dikerjakan oleh siswa Bapak dan berikan jawabanmu di forum komentar. Ya, Bapak akan berikan tambahan nilai pastinya bagi jawaban yang benar. Bagi yang belum paham, silakan bertanya di forum komentar, nak. Atau bertanya pada saat nanti kita Zoom. Ya. Nah, soalnya adalah pada gambar di bawah, bangun persegi panjang AEFD. AEFD mana ya? Ini dia. AEFD itu sebangun dengan ABCD. ABCD. Oh, yang panjang ini sebangun. Oke. Oke, ditanya berapa panjang AE. Jadi AE ini ditanya, kita anggap ini adalah X. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, ingat, sebangun itu memiliki bentuk atau bangun yang sama. Ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita gambarkan dulu, kita pisahkan dulu. Nih Bapak, pisahkan. Terlebih dahulu bangunnya. Nah, sekarang bangun persegi panjang yang besar ABCD. Oke, ini yang besar. Ya, kita kasih nama ABCD. Ini si A. Ini si B. Ini si C. Dan ini si D. Serta bangun persegi panjang AEFD. AEFD itu persegi panjangnya seperti ini. Iya. Belum Bapak kasih nama ya. Sengaja Bapak belum kasih nama. Kenapa? Coba perhatikan bangunnya ini emang sama. Sama sih persegi panjang. Tapi coba perhatikan. Yang ini sisi AB lebih panjang daripada sisi di sini. Benar nggak? Lebih panjang daripada sisi ini. Justru yang lebih panjang itu adalah di lebarnya. Sini kan? Berarti persegi panjangnya itu harus kita putar dulu. Harus kita putar dulu sehingga bentuknya yang ini dan ini sama. Seperti itu. Jadi harus kita putar dulu. Sengaja Bapak belum kasih nama. Ya. Jadi kita putar dulu. Kita hapus dulu ini. Kita putar dulu dia. Putar. Ingat, diputar. Nah, diputar kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kan kurang lebih sisi yang di bawah tuh kan lebih panjang daripada sisi yang di samping kan gitu ya. Nah, harus sama dong. Di sini lebih panjang yang di bawah, di samping lebih pendek. Ya harus sama lah. Oke, kalau begitu, kalau Bapak putar nih, coba perhatikan si AEFD kita putar. Ya, kita putar. Berarti sini adalah si A-nya kan gitu ya. Nah, kemudian sini adalah si E-nya. Oke. Kemudian di sini adalah si D-nya. D-nya di sini. Dan yang terakhir adalah
Si F-nya berada di sini. Oke. Selesai seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita isi nilainya. AB tadi di sini panjangnya 12 cm. Kita isi 12 cm. 12 cm. Kemudian si BC 8 cm. BC-nya 8 cm nih. 8 cm. Kemudian untuk yang gambar di atas, gambar yang di bawah bagaimana? Gambar yang di bawah coba perhatikan. Panjang BC dan panjang EF itu kan sama ya. Kalau panjang BC-nya 8, panjang EF-nya juga 8. Sini nilainya adalah 8 cm. Sedangkan ditanya adalah panjang AE. Mana AE-nya? AE-nya ada di sini. X. Kalau di sini panjang AE-nya adalah X, panjang DF-nya juga pasti X. Ya, panjang DF-nya juga pasti X. X cm. Oke. Angka berikutnya bagaimana? Nah, ini kan sudah gampang ya. Kita tentukan mana yang model, mana yang sebenarnya. Bapak sekali-sekali yang bawalah modelnya. Yang atas sebenarnya. Oke, langkah berikutnya adalah tinggal kita bandingkan saja. Nah, perhatikan. Di sisi panjang pada gambar sebenarnya ada angka 12. Di sisi panjang pada gambar model ada angka 8. Di sisi lebar pada sepanjang gambar sebenarnya ada angka 8. Di sisi lebar pada gambar model itu terdapat X cm. Oke. Jadi perbandingan yang pertama kali kita kerjakan itu adalah yang ini, yang sisi panjangnya nih. Karena dimulai dari model dulu, berarti Bapak mulai dari angka 8. Bapak kerjakannya di sini ya, nak ya. 8 per 12, karena pasangannya adalah angka 12. Kemudian, X per 8. X per 8. Nah, langkah berikutnya kita sederhanakan dulu. Biar lebih gampang. Kita bagi dengan angka 4, ini kan sisanya 2. Kita bagi dengan angka 4, sisanya 3. Berikutnya bagaimana? Ya dikali silang lah. 8, atau si 3 dikali X dulu lah. 3X. 3X. Sama dengan 8 kali 2 itu 16. Ya kan? Untuk mencari nilai X bagaimana? Tinggal dibagikan saja. 16 dibagi 3. 5, 3 nggak habis-habisin 5,3 sajalah. Berarti jawabannya adalah 5,3 cm atau 16 per 3. Ya, atau 5 sepertiga juga boleh lah. Ya, 5,3 cm. Itulah jawaban untuk soal ini, persegi panjang. Nah, kalau begitu, ada satu soal nanti yang Bapak berikan kepada anak Bapak semuanya. Sudah tahu mau diapain, ya? Bapak tunggu jawabannya di komentar. Apa itu soalnya? Perhatikan soal berikut ini. Nah, bangun-bangun yang dipastikan sebangun, ya, bangun-bangun yang dipastikan sebangun, itu adalah 2 buah persegi, 2 buah lingkaran, 2 buah segitiga sama sisi, dan semua bangun yang memiliki sisi yang sama, itu dipastikan sebangun. Misalnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 sama sisi, segi 6 sama sisi, dan lain sebagainya, itu udah pasti sebangun. Ya, jadi ingat, bangun-bangun yang dipastikan sebangun itu 2 buah persegi, 2 buah lingkaran, 2 buah segitiga sama sisi, dan semua bangun yang memiliki sisi yang sama. Jadi segitiga siku-siku belum tentu sebangun. Ya, trapesium belum tentu sebangun. Ya, persegi panjang belum tentu sebangun, kecuali soalnya sudah diberitahu seperti soal yang kita bahas sebelumnya. Soalnya sudah diberitahu. Kalau soalnya sudah diberitahu, barulah. Oke? Nah, apa sih soal yang Bapak berikan hari ini? Soal yang berkaitan dengan kesebangunan. Trapesium ABCD dan CDF itu sebangun. Nah, ini kan diberitahu langsung di soal nih. ABCD dan CDF itu sebangun. Hitunglah panjang EF. Gambarnya seperti ini. Oke? Ini sudah ada kok contohnya di contoh yang Bapak berikan. Tapi angkanya agak sedikit berbeda. Kalau begitu, coba hitung berapa panjang EF. Bapak tunggu jawabannya ya, nak ya. Oke, sekian dulu yang bisa Bapak jelaskan hari ini. Jika yang Bapak jelaskan itu kurang dimengerti, atau masih ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Bapak pasti akan menjawabnya. Bapak akan menjawab sedetail mungkin, berharap kepada anak-anak Bapak semuanya mudah-mudahan ngerti ya. Ingat, pelajaran ini adalah pelajaran yang paling banyak keluar di soal-soal ujian. Ini belajarilah dengan sungguh-sungguh, oke? Sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, minggu depan kita masih membahas mengenai soal-soal mengenai kesebangunan. Masih banyak soal-soal kesebangunan yang akan kita bahas. Belum masuk ke kongruen, belum.
Ya, mungkin pertemuan kedua berikutnya baru kita bahas ke kongruen. Minggu depan kita masih membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan kesebangunan. Ya. Nah, akhir kata Bapak ucapkan semangat terus belajar dan selamat pagi.